Oke, selamat datang kembali di tutorial komitmen ya, yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, em, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menggunakan Nessus Tenable ini yang digunakan untuk melakukan scanning ya terhadap vulnerability. Seperti itu teman-teman. Melanjutkan dari video yang sebelumnya, di mana di video saya yang sebelumnya kita mempelajari mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan instalasi ya teman-teman. Nah, untuk yang video yang kedua mengenai Nessus ini kita akan pelajari mengenai bagaimana cara menggunakan dari Nessus Tenable ini. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi mungkin sedikit introduction dari saya mengenai apa itu Nesustainable. Jadi Nesustainable ini merupakan sebuah tools maupun alat ya yang digunakan untuk mendeteksi maupun melakukan scanning terhadap sistem kita untuk menilai seberapa andal ya terhadap security maupun keamanan yang dimiliki oleh sistem kita. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk di dalam real case-nya teman-teman ataupun di case yang real itu dari step of procedure untuk melakukan penetration testing maupun untuk melakukan pen test ya, itu sebelumnya dilakukan yang namanya itu vulnerability assessment, di mana kita mencari kerentanan di dalam sebuah sistem maupun teknologi yang kita miliki. Nah, vulnerability assessment itu sendiri, itu toolsnya ada banyak teman-teman. Contohnya ada Acunetix, yang kemudian ada Invicti, ada Burp Suite, terus Nesustainable yang sekarang ini kita akan pelajari seperti itu teman-teman. Jadi hal ini digunakan untuk vulnerability assessment seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk yang tahap pertama kita sign in dulu ya, seperti ini teman-teman. Dan untuk targetnya nantinya akan saya arahkan di dalam materi konten discovery yang ada di Try Hack Me ya teman-teman. Nah, kenapa saya arahkan ke sini? Karena memang tujuan dari video ini juga untuk pembelajaran artian secara legal ya. Jadi teman-teman pun juga bisa ikut mengimplementasikan maupun mempelajarinya seperti itu teman-teman. Jadi nanti targetnya seperti ini teman-teman. Kita dapat IP 10.10.128.221. Seperti itu teman-teman. Kita tembakin dulu ya. Jadi isinya tuh apa sih di dalam IP ini gitu. Nah, jadi di dalam IP ini setelah kita lakukan direct ya, ini muncul di dalam web dengan nama Acme IT Support. Ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan melakukan scanning di dalam web ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk yang pertama, kita bisa klik di sini, New Scan, seperti ini. Nah, di sini apa namanya? Kita kan menggunakan Nessus yang esensialnya, berbeda dengan yang apa namanya? Yang Pro ataupun yang memang melakukan subscription ya di dalam Tenable Nessus ini. Jadi kalau sudah yang kita melakukan subscription ataupun kita dapat license itu di sini fitur-fiturnya bisa dibuka ya. Ya overall untuk fiturnya ini sudah cukup jika memang ini digunakan untuk kegiatan belajar ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini ada host discovery. Ini contoh dari fitur scanner yang ada di Nesustainable ini ya. Nah, ini untuk melakukan simple scan ya di dalam host seperti itu. Untuk contohnya untuk melihat open port tuh portnya yang terbuka itu apa saja seperti itu. Jadi untuk memindai host ya seperti itu teman-teman. Ada basic network scan, yang kemudian ada advanced scan, yang kemudian ada advanced dynamic scan, ada malware scan seperti itu. Nah, oke. Lalu untuk tahapan yang kedua kita klik di sini advanced scan ya teman-teman. Oh, sebentar teman-teman. API kita taruh dulu.
API-nya kenapa kok gak bisa connect? Nah, oke. Nah, di sini misalkan apa namanya? Setelah diklik tadi, maka akan masuk ke sini ya, teman-teman. Nih, kita ulangin advance scan. Nah, akan masuk ke sini. Nah, ini misalkan name-nya apa, teman-teman bebas mau kasih nama apa. Misalkan scan try hack me gitu ya. Deskripsi nih bebas teman-teman isi. Latihan, misalkan gitu ya. Latihan scan. Ini foldernya secara default ini di dalam my scan ya teman-teman. Ini untuk secara default. Tapi kalau teman-teman pengen buat folder yang baru, tadi teman-teman bisa tambahkan new folder. Terus tinggal di change aja di sini di mana teman-teman pengen meletakkannya ya teman-teman. Untuk target, nah kita buka di sini dulu. Tadi IP-nya scan ya teman-teman. Kita copy sini, masukkan. Kita paste ya maksudnya. Lalu kita buka di bagian sini. Nah, schedule ini artian untuk menjalankan secara runtime ya untuk proses scanningnya seperti itu. Nah, ini kita biarkan secara default seperti ini. Kita buka yang discovery. Nah, sebenarnya di sini ya teman-teman hal yang harus perlu teman-teman ketahui itu yang memang perlu ketika teman-teman melakukan scanning itu ya dilihat saja sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan teman-teman itu butuhnya mau nyeken yang kayak UDP ya tinggal di checklist aja seperti itu teman-teman di sini tuh. Ada port scanning, ada consider and scan port as close gitu kan. Maksudnya untuk memindai juga ya termasuk port yang sudah di close maupun ditutup. Biarkan secara default. Nah, ini ada local port enumerator ya. Di sini ada SSH, ada SNMP gitu-gitu. Nah, tinggal di checklist saja teman-teman yang dirasa dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Nah, ini search for SSR or TLS ya, teman-teman. Ini juga default identity collect identity data from Active Directory. Ini boleh kalian checklist ya teman-teman. Siapa tahu di dalamnya itu ada Active Directory-nya seperti itu. Biasanya kan kalau yang memiliki Active Directory ini di SMB ya, port SMB ataupun Samba ya seperti itu. Assessment of write normal accuracy. Nah, ini untuk menghindari adanya false alarm ya, false positif seperti itu. Oke, lanjut. Biarkan saja ya, teman-teman. Kita klik advance yang di sini. Nah, di sini ada stop scanning host that become unresponsive during scan. Nah, ini artian di dalam proses scanning ini si Sustainable ini dapat melakukan eh, stop scanning ya ketika memang di dalam host maupun target yang ingin kita scan ini dia ada unresponsive lag seperti itu ya. Jadi ini bisa melakukan stop secara otomatis gitu teman-teman maksudnya. Kita scroll ke bawah di sini, scroll lagi, scroll lagi. Nah, ini debug log level. Jadi di dalam sustainable ini bisa di set ya level berapa. Nah, ini kalau basic debugging ya artian secara basic ya. Artian tidak secara deep maupun secara mendalam seperti itu. Di sini ada level kedua di mana di sini ada advanced debugging, yang level ketiga ada full debugging, lalu level keempat ada unrestricted debugging. Nah, di dalam masing-masing level ini teman-teman memiliki keunggulan ya. Tentunya semakin tinggi di dalam suatu level debug level ini di dalam pencariannya ataupun dalam vulnerability scanning di dalam pencarian apa namanya vulnerability maupun kerentanan akan lebih deep maupun lebih mendalam lagi teman-teman. Namun di sisi lain di sini akan membuat proses dari scanning ini menjadi lebih lama dan memakan waktu yang lebih lama lagi teman-teman seperti itu. Jadi untuk yang tahapan kali ini tergantung dengan teman-teman ya mau pilih yang mana.
Seperti itu teman-teman. Ya kalau full debugging ya lebih deep lagi gitu. Tapi kalau saya sendiri di video ini saya akan menggunakan dulu yang level 2 ini, advanced debugging ya teman-teman. Nanti kita akan lihat untuk result maupun hasilnya itu seperti apa. Oke. Oke, ini biarkan default saja, lalu kita klik save di sini ya teman-teman. Oke. Jadi ini untuk konfigurasi maupun setting terhadap apa namanya, ketika sebelum melakukan scanning di dalam Sustainable seperti itu ya teman-teman. Teman-teman boleh mengikuti dan mengimplementasikannya. Nah, di sini setelah konfigurasi selesai, maka nampilnya seperti ini dan kita klik di sini launch ya, seperti ini. Nah, maka akan melakukan proses dari sinkronize ya maupun sinkronisasi sebelum nantinya itu proses dari vulnerability scanning akan dimulai seperti itu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Dan sebelum saya apa namanya melakukan scanning di dalam target ini yang ada di TryHackMe, saya juga sudah mengkoneksikan dengan OpenVPN ya, di mana tujuannya hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan antara TryHackMe dengan workstation yang saya gunakan ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen mengimplementasikan hal yang sama, ya teman-teman harus menggunakan OpenVPN dulu, teman-teman, untuk bisa mengakses ke sana, ke IP ini ya. Nah, misalkan kita, ini ya, ini kan VPN sudah connect ya, initialization sequence complete, gitu kan. Jadi kita ping gitu di sini. Nah, ini kan IP target tadi ya. Nah, ini otomatis menunjukkan time to live di sini ya, ataupun sudah bisa terkoneksi ya, sudah reach seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi saya mengingatkan dulu terhadap teman-teman, jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe ya di channel komitmen sehingga saya akan menjadi lebih semangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semuanya. Seperti itu, teman-teman. Dan saya ingin memberikan apa namanya cara lagi ya teman-teman. Kalau tadi kan kita memberikan IP ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang tanya gitu, Bang, kalau misalkan kita pengen mengetahui IP dari suatu target maupun domain dari seseorang itu gimana Bang? Gitu kan misalkan ya. Jadi gini teman-teman, misalkan ini kita targetnya Kominfo gitu aja ya. Jadi kita ping dulu cara mudahnya ya ping kominfo.go.id kan alamatnya seperti ini. Nah, ini kita dapat IP ini, teman-teman. 45 bla bla bla. Nah, ini tuh IP dari si target itu. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman. Jadi dari IP ini kita inputkan saja di dalam Nessus Tenable tadi, teman-teman. Ketika kita sebelum melakukan konfigurasi ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sembari menunggu proses dari vulnerability scanning maupun di dalam proses scanning ini selesai dilakukan, ini kan masih 0% ya teman-teman bisa dilihat. 6% di sini, sudah saya zoom. Jadi video ini akan saya jeda terlebih dahulu dan nantinya kita akan kembali lagi untuk mencoba menganalisis dari result ataupun hasil yang sudah kita dapatkan. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, kembali lagi di channel komitmen ya mengenai video yang sama, yaitu bagaimana cara menggunakan sustainable ya. Oke, di sini untuk proses dari scanning vulnerability-nya sudah selesai ya ataupun sudah komplit. Lalu langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah menganalisis hasil dari scanning yang sudah kita lakukan. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa klik seperti ini ataupun klik di bagian vulnerability ini. Kita klik seperti ini. Nah, yang kemudian kita bisa amati terlebih dahulu di sini hasilnya apa saja.
Ada banyak ya, ada yang sudah dilakukan port scanner di sini. Kita coba buka-buka aja gitu, dibaca-baca gitu, deskripsinya apa, solusinya apa. Nah, ini ada mendeteksi port 22 ya, di mana 22 ini teman-teman bisa ketahui bahwasannya adalah port SSH seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Kita back segini sekali. Kemudian kita buka yang ini. Nah, di sini ada vulnerability yang memang scores-nya itu eh, indikatornya adalah medium ya teman-teman. Nah, di sini kan untuk sustainable ini memiliki apa namanya? Memiliki scores masing-masing. Di antaranya spesifikasinya ada critical, yang kemudian ada high, ada medium, low, dan juga info teman-teman. Seperti itu ada 5 ya. Kita buka bagian medium. Oke, untuk vulnerability-nya ini adalah SSH Terapin Prefix Tran Truncation ya, weakness. Nah, ini untuk CVE-nya, untuk CVE-nya. Lalu di sini ada deskripsi mengenai kerentanan ini ya dari SSH Terapin Prefix ini. The remote SSH server is vulnerable to many the middle prefix truncation weakness known as Terapin gitu kan. This can allow a remote man in the middle attacker to bypass integrity check and downgrade the connection security. Nah, di sini deskripsinya adalah SSL Terapin ini memungkinkan ya untuk adanya man in the middle, di mana berkemungkinan untuk melakukan adanya remote ya, seperti itu. Jadi man in the middle itu di mana seseorang berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah lalu dia eh, mendengarkan ya ataupun menguping ataupun mengintip dari informasi yang sudah kita kirimkan ya melalui caranya remote ya, melalui remote. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi si seseorang ini memanfaatkan celah keamanan ini untuk melakukan remote dan kemudian untuk melakukan menguping maupun mengintip informasi yang sudah dikirimkan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman dari pengertian ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini note that this plugin only check for remote SSH server that support either. Nah, ini CHA 20 ini ya, poly bla 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 ini. Nah, ini yang dinamakan dengan algoritma SSH. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini ada enkripsi juga ya dengan Denmex seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Dan di sini ada solution maupun cara memitigasinya seperti apa, teman-teman. Di sini ada contact the vendor for an update with the strict key exchange, countermeasure, or disable the affected algoritma. Ya, seperti itu. Jadi, algoritma CHA ini direkomendasikan untuk dilakukan disable, teman-teman. Dan direkomendasikan untuk mengupgrade ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada CVSS-nya juga, ada CVSS Core, di mana di sini sebentar teman-teman ada ikomah, bentar. Oke, ikomahnya sudah selesai. Nah, jadi di sini ada CVSS ya. CVSS itu apa ya, nanti research sendiri aja ya teman-teman. Jadi singkatnya ini scores dari vulnerability-nya seperti itu penilaiannya. Nah, ini terus apa lagi ya? Vulnerability information, lalu reference information ini bisa diklik ya, CVE bla bla bla. Ini di open link in new tab seperti ini. Nah, di sini akan masuk ke web.nvd.inst. Nah, ini teman-teman, ini juga penting banget ya, apalagi yang memang untuk based on di pentest, teman-teman harus ngerti ya, ini fungsinya untuk apa, kayak gitu-gitu.
Tapi overall saya menjelaskan dulu untuk yang Nessus ya, karena akan sangat panjang sekali ya teman-teman. Kalau saya menjelaskan lebih detail mungkin akan di next video saja. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, untuk ngedetek algoritmanya seperti apa gitu jika dilakukan penetration test ya. Oke, jadi caranya teman-teman bisa masuk ke Hacktrick seperti ini, masuk ke bagian pentesting SSH atau SFTP kayak gitu. Nah, ini pakai toolsnya Nmap ya. Ini jujur belum saya coba sih. Untuk mendetek algoritma ataupun cipers yang ada di dalamnya itu kita menggunakan script ini nmap min p22. Bentar, saya copy sini aja lah. Ctrl L. Nah, ini min p22 ini menunjukkan bahwa port 22 ataupun SSH. Nah, IP ini kita ganti dengan IP target maupun host yang ingin kita lakukan scan. Seperti itu, teman-teman. Oh iya, tadi ini karena saya tinggal nyuci, makan, dan lain-lain, ini IP-nya udah ganti ya teman-teman. Jadi udah nggak lagi sama, tapi targetnya tetap sama, cuman IP-nya beda di mesin TreHackMe ini. Jadi nggak usah bingung kenapa beda IP-nya. Oke, lanjut. Jadi apa namanya? Kayak gini, sesa, terus kita tinggal enter seperti ini. Kita klik V untuk verbose untuk melihat resultnya di sini di bawah. Ya, kita tunggu ya teman-teman. Dan sembari menunggu hasil apa namanya menggunakan Nmap ya, kita balik lagi ke sini di dalam Nesustainable. Jadi di dalam Nesustainable setelah proses dari scanning ini sudah selesai, bisa dilakukan ekspor ya, teman-teman. Seperti ini caranya. Sebentar, kita klik report seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik em, detail vulnerability by host seperti ini ya. Bentar, ini saya kecilkan dulu biar kelihatan. Nah, lalu setelah klik ini, nah ini kan ada dua ya formatnya ya. Format report format HTML atau CSV gitu kan. Misalkan HTML aja lah ya. Terus generate report seperti ini. Nah, nanti udah secara otomatis melakukan download ya. Di sini bisa teman-teman lihat seperti itu. Nah, kita coba buka. Ya, kalau di Ubuntu sih belum ada ininya ya. Belum saya install tools-tools yang memang mendukung untuk membaca dokumen. Oke, jadi kayak gini setelah di report apa namanya di ekspor untuk hasil scanning yang sudah kita buat teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, mantap kan ya teman-teman. Ini ada sama sih tampilannya ya mirip-mirip di Nesusnya ya memang dari Nesus gitu. Maksud saya ininya lah apa namanya resultnya gitu. Jadi ada vulnerability, ada sinopsis, deskripsi, sama ada solusi juga ya. Ini ada CVSS, base score-nya ini kita dapat 5,9 ya, jadi medium seperti itu. Kayak gitu teman-teman caranya ngekspor. Kita balik ke sini lagi, saya perbesar. Nah, jadi kayak gini teman-teman, hasilnya dari algoritma SSH, port SSH maupun port 22 yang sudah kita pindai maupun kita scan ya resultnya. Mana tadi algoritmanya? Bentar. SH1, SH2, Open SSH. Ntar kita baca-baca dulu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan algoritma CHA 20 poly bla 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 Open SSH ini ya teman-teman. Sebentar, saya buka dulu yang bagian sini. Saya perbesar dulu. Nah, jadi ini kan ada contoh dari outputnya ya teman-teman. Nah, ini yang dinamakan dengan algoritma. Nah, vulnerability-nya ya di sini, di dalam penggunaan algoritma CHA ataupun dari terapin ini sendiri yang memang memiliki vulnerability di dalamnya. Seperti itu teman-teman. Dan kita sudah melakukan validasi maupun penetration test ya, menggunakan tools Nmap. Ini juga sama menunjukkan adanya apa namanya algoritma ya sesuai dengan result yang ada di Nessus ini. Jadi kesimpulannya maupun conclusion
Itu adalah di mana hasil scanning ini nilainya adalah benar adanya ya, bukan false positif. Kalau false positif itu di hasil scanning itu dia menunjukkan ada, tapi ketika kita melakukan validasi maupun uji lebih lanjut, dia menunjukkan tidak ada. Nah, itu namanya false positif, kayak gitu teman-teman. Em, Mungkin itu saja teman-teman, bagaimana cara kita menggunakan sustainable ini untuk melakukan vulnerability assessment, yang kemudian kita juga sudah melihat bagaimana cara menggunakannya, lalu juga kita bisa menganalisis ya, menganalisis, yang kemudian kita juga sudah belajar mengenai bagaimana cara untuk mengekspor maupun report dari hasil scanning menggunakan sustainable ini, yang kemudian kita juga sudah mencoba melakukan uji maupun penetration testing ya, walaupun memang singkat. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman semua. Yeay, sampai jumpa di video yang berikutnya.